Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, As-Sami'ul Alim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Qawiyul Matin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, sekaligus menasihati diri pribadi saya. Yang pertama, marilah dari sisa umur dan kesehatan yang kita nikmati sekarang ini, kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara selalu meningkatkan amal ibadah kita, selalu meningkatkan amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara kualitasnya ataupun secara kuantitasnya. Karena kalau ibadah kita, amal baik kita meningkat, itu tandanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah meningkat. Hal yang kedua, marilah dari sisa umur dan kesehatan yang kita miliki sekarang ini, kita gunakan untuk selalu merawat dan memperhatikan baik terhadap keimanan ataupun keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, bila seorang muslim, seorang muslimah, dia abai, dia enggan untuk memperhatikan imannya, untuk memperhatikan Islamnya, maka yang dikhawatirkan adalah dengan banyaknya kesibukan yang ia miliki, dengan banyaknya hiburan yang ia nikmati, iman dan Islamnya pun akan mudah untuk dibelokkan, akan mudah untuk dilemahkan, akan mudah untuk ditanamkan keraguan-raguan. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada alasan bagi seorang muslim dalam hari-harinya kecuali ia selalu ingin meningkatkan keilmuan dia, wawasan dia tentang agama Islam yang kita sudah yakini kebenarannya ini, sehingga apapun keadaan kita, kesibukan kita, hiburan kita, tetap iman kita ini terjaga, Islam kita ini terjaga. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama pun merekomendasikan kepada kita untuk selalu memperdengarkan telinga kita, hati kita, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang disampaikan oleh para ulama dan para ahlinya, sehingga dengan itu kita bisa mengontrol keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga, marilah dari sisa umur dan kesehatan yang kita miliki sekarang ini, kita gunakan sebagai momentum terbaik untuk mengkondisikan diri kita masing-masing, supaya kita kelak bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita menjadi seorang muslim sejak kecil sampai sekarang umur 70-80 tahun,
Kalau kita lalai, ini yang bahaya. Meskipun kita diberikan umur 6-70 tahun, akan tetapi kalau kita tidak pandai merawat keimanan kita, keimanan keislaman yang sudah lama kita nikmati, tidak bisa memberikan kita otomatis bisa meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Hanya kalau kita ini selalu sadar, selalu berpegang teguh dengan agama Allah, dengan syariatnya, hanya dengan itulah kita akan bisa selalu fokus untuk bisa mengkondisikan, memperjuangkan diri kita untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian masih mampu mempertahankan Islam ini sebagai agama kalian. Dan itulah yang terbaik, dan itulah karakter orang yang bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ia meninggal masih dalam keadaan masih menjadi seorang muslim, ia meninggal masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia meninggal masih dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat kepada keadaan kehidupan nasional kita, seakan-akan kaum muslimin sekarang ini dihimpit dari segala sisi, baik penguasaan negaranya, baik ekonominya, dan lain sebagainya. Seakan-akan kalau kita mendengar berita setiap hari, seakan-akan sudah tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi hal untuk bisa memperjuangkan kehidupan kita, karena begitu ketat musuh menguasai apa yang sudah kita miliki. Bahkan secara tidak langsung, dan itu sampai kepada telinga dan mata kita, bagaimana musuh-musuh itu sudah datang pada negara ini, bagaimana mereka mempersiapkan pasukan, mengirim pasukan mereka untuk menguasai negara ini. Akan tetapi kita kaum muslimin tidak perlu takut, kita kaum muslimin tidak perlu bimbang, kalau kita ini sadar dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fath ayat yang ke-22 dan ke-23 berfirman, walau qatalakumul ladzina kafaru, seandainya mereka orang-orang kafir itu memerangi kalian dengan segala alutsista yang mereka miliki, dengan makar yang mereka persiapkan, dengan pasukan yang mereka datangkan, lawul adbar, maka mereka akan selalu berbalik arah dan kalah untuk melawan kita. Thumma la yajiduna waliyaw wala nasira, kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan apapun. Inilah yang harus kita yakini, inilah yang harus kita tanamkan kepada generasi dan anak muda kita, bahwasannya kita kaum muslimin tidak akan pernah bisa untuk dikalahkan. Akan tetapi ini semuanya mempunyai proses, butuh pengorbanan. Ayat ini memberikan kita keterangan, ayat ini memberikan kita berita gembira. Imperium manapun, kolonial manapun, penjajah manapun yang akan menjajah kita kaum muslimin, mereka akan tunggang langgang, mereka akan mati, mereka akan kalah. Termasuk para pengkhianat agama, termasuk para pengkhianat negara yang mengkhianati sumpah jabatan mereka.
lawallawul adbar, mereka akan lari tunggang langgang, bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Betapapun Fir'aun dahulu sekuat apapun, seakan-akan Bani Israel bersama Nabi Musa ketika itu, tidak ada lagi yang bisa menolong mereka, tidak ada lagi yang bisa untuk dijadikan koalisi melawan Fir'aun. Akan tetapi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan pertolongannya. Laut digerakkan bisa terbelah, gunung digerakkan bisa terbelah. Apapun yang ada di sekitar kita, yang ada di alam ini, jundun min junudillah, mereka adalah pasukan Allah yang kapanpun bisa bergerak kalau Allah sudah menginginkan untuk menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Lihat bagaimana suksesnya Nabi Musa dengan pertolongan Allah beserta Bani Israel. Sejarah yang terjadi di Republik ini, sekuat apapun, selama apapun Belanda, Jepang, bahkan PKI komunis, sekuat apapun makar mereka, mana buktinya sekarang? Apakah mereka masih berada di sini ataupun kalah? Sejarah mencatat mereka kalah. Lawallawul adbar, mereka akan lari tunggang langgang. Dan itu butuh proses. Prosesnya bisa sebentar, prosesnya bisa panjang. Proses panjang tatkala kakek buyut kita melawan Belanda. Proses sudah dilakukan tatkala kakek buyut kita, para mujahid, para kiai dan ulama mereka melawan Jepang, melawan komunis. Sekaranglah giliran kita untuk bertahan, dan kita akan menang untuk melawan segala bentuk kezaliman, segala bentuk penjajahan yang sudah direncanakan oleh para pengkhianat negara dan orang-orang yang dibawa bendera komunis di sana. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabarlah, persiapkanlah, kita akan menang, kita akan bisa mengalahkan mereka kalau kita mau mempersiapkan dan bersabar, karena janji Allah subhanahu wa ta'ala sudah termaktub di dalam kitab yang kita yakini kesuciannya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, dan itulah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah dibikin, yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kalian tidak akan mendapatkan ganti daripada itu semuanya. Apa ketetapan Allah? Ketetapan Allah adalah seperti yang di dalam ayat yang ke-22 dalam surah Al-Fatah. Lawallawul adbar walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar. Andai saja mereka bersatu padu dengan segala alutsista dan pasukannya memerangi kalian, lawallawul adbar, mereka akan bisa dikalahkan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tugas kita ini rupanya hanya berjuang membela agama, eksistensi Islam, dan membela hak-hak kita, yaitu kedaulatan negara yang kita cintai ini. Biar Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengatur kemenangannya. Jika kita memenuhi syarat untuk mendapatkan kemenangan, maka di angkatan kita inilah kita akan mengalahkan mereka dan mendapatkan kemenangan. Jika kita belum mempunyai syarat untuk bisa mendapatkan kemenangan, mudah-mudahan kemenangan itu dicapai oleh anak cucu kita, karena mereka yang mampu untuk memenuhi syarat mendapatkan pertolongan dan kemenangan itu. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apapun cuitan, apapun sorakan, apapun rencana dan makar
yang diadakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk memadamkan syiar-syiar Islam, kita wajib untuk melawan mereka. Ada ungkapan ingin membubarkan MUI, Majelis Ulama Indonesia, kita wajib untuk memeranginya. Memerangi setiap orang yang ingin mempunyai i'tikad baik, mempunyai i'tikad buruk, membubarkan MUI. Siapapun orang yang akan membubarkan MUI, dipertanyakan keislamannya dan dipastikan terpapar komunis. Hanya orang PKI lah, hanya orang komunis lah yang tidak suka terhadap eksistensi Islam dan MUI itu sendiri. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan untuk berjihad sendiri-sendiri kecuali kita ini bersatu melawan segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan yang ada di bumi Nusantara, yang kita mewarisi dari kakek buyut yang telah memperjuangkan negara ini dengan baik, yang mana mereka telah mengkorbankan darah mereka, nyawa mereka, harta mereka, waktu mereka. Inilah saatnya kita untuk andil menunjukkan perjuangan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjaga negara yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu bernilai perjuangan dan itu bernilai jihad fisabilillah. Dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan kekuasaan kita. Jangan sampai kita yang sudah diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan apapun, akan tetapi kita tidak dapat menggunakan nikmat ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita miliki dapat kita jadikan, dapat bernilai perjuangan, dapat bernilai jihad fisabilillah. Seandainya apa yang kita miliki kita gunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ditanya tentang apa sumbangsimu terhadap agamamu, niscaya kita akan bisa menjawabnya dengan baik, niscaya kita akan bisa menjawabnya tanpa malu-malu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita perjuangkan untuk membela agamanya dan untuk membela hak-hak kaum muslimin yang ada di Nusantara ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تعلم كيف أحوالنا فارزقنا إماما عادلا فارزقنا إماما عادلا فارزقنا إماما عادلا وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اجعل هذا بلدنا إندونيسيا
baladan aminan waj'nubna wa abna'ana an na'budal asnam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.